Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sejarah bukan milik kita, tapi kita milik sejarah. Hari ini, yuk kita bahas 3 tokoh dan 3 ramalan klasik Nusantara yang paling terkenal bahkan sampai saat ini. Yang pertama yaitu ramalan Sabdo Palon. Begini isi ramalannya. Sabdo Palon, sekarang saya sudah menjadi Islam. Bagaimanakah kamu? Lebih baik ikut Islam sekali, semua agama suci dan baik. Hamba akan masuk Islam Sang Prabu, sebab saya ini raja serta pembesar dan hyang tanah Jawa. Namun Sang Prabu, kami mohon dicatat. Kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Buddha. Kalau lebih lagi, saya sebar seluruh tanah Jawa. Jadi, ramalan Sabdo Palon yang paling terkenal yaitu 500 tahun lagi di tanah Jawa akan digantikan dengan agama Budi atau agama Buddha. Bila ada yang tak mau pakai, saya akan hancurkan. Begitu kira-kira isi dari ramalan Sabdo Palon. 500 tahun setelah Sabdo Palon atau Majapahit runtuh berarti tahun 2000-an, yakni sekarang. Lantas, apakah ramalan dari Sabdo Palon ini benar-benar terbukti? Di ramalan Sabdo Palon itu pun ada tanda-tanda akan datangnya atau terbuktinya ramalan Sabdo Palon, yaitu gunung berapi meletus dan memuntahkan laharnya. Lantas, siapakah tokoh Sabdo Palon ini? Apakah dia benar-benar ada dalam sejarah Indonesia pada zaman Majapahit atau hanya tokoh imajinatif semata? Yuk kita telusuri lebih lanjut. Ada beberapa tokoh yang sudah meneliti tentang Sabdo Palon. Salah satunya yaitu Paul Stange. Kata Paul Stange, Sabdo Palon tidak lain adalah reinkarnasi dari Semar. Sabdo Palon merupakan seorang menteri di kerajaan Majapahit. Menurut Anjar Ani, Sabdo Palon Noyogenggong merupakan tokoh simbolis atau legendaris dan bukan tokoh historis. Keberadaan mereka dalam kisah Brawijaya hanyalah daya fantasi. Bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian tokoh dari Sabdo Palon ini benar-benar ada dalam sejarah Indonesia atau hanya imajinatif semata? Ramalan yang paling terkenal kedua di Indonesia yaitu ramalan Jayabaya tentang Ratu Adil. Akan hadir seorang pemimpin yang membawa Indonesia pada masa keemasan, yang kehidupan masyarakatnya adil dan makmur. Nah, sosok Ratu Adil yang digambarkan dalam jangka atau ramalan Jayabaya ini sangat diyakini oleh sebagian masyarakat Jawa. Ada yang meyakini bahwa sosok Ratu Adil ini adalah satu tokoh yang bisa disebut Ratu Adil, atau ada juga yang meyakini ini adalah tokoh kiasan semata atau simbolis. Tapi bagaimana keaslian dari sumber ramalan Jayabaya ini? Apakah memang sumber ini asli atau mungkin tidak relevan dengan masanya Jayabaya? Menurut salah satu tokoh sejarah Islam di Solo, yaitu Susianto, beliau mengatakan bahwa sebenarnya ramalan Jayabaya ini punya banyak versi yang berasal dari abad ke-17 dan 19 Masehi. Dan sumber induk dari ramalan ini yakni kitab Musarar atau Asrar. Tapi berdasarkan penelitian sejarah, kitab Musarar atau Asrar ini berasal dari abad ke-17 Masehi. Loh, Jayabaya lahir abad ke-12 Masehi. Sedangkan kitab Asrar atau Musarar ada atau dibuat abad ke-17 Masehi. Jadi memang perbedaan hidup dari Jayabaya dan kitab Asrar ini memang sangat meragukan. Apalagi kalau misalkan kitab Asrar tentang ramalan Jayabaya ini banyak berisi tentang Islamisasi atau tokoh Jayabaya yang digambarkan sebagai tokoh Islami. Sedangkan yang diketahui dalam banyak sumber termasuk buku-buku sejarah yang ditulis
Jayabaya bukan merupakan agama Islam, melainkan agama Hindu. Nah, relevansi tadi semakin membuat kita bertanya, apakah memang ramalan Jayabaya ini dibuat oleh Jayabaya sendiri atau ada sastrawan yang memang membuat cerita dan ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya ini bisa saja asli jika awalnya ramalan Jayabaya merupakan tradisi lisan. Lalu kemudian abad ke-17 dan abad ke-19 ditulis ulang oleh sastrawan. Kemungkinan yang kedua, cerita dan ramalan Jayabaya hanya merupakan imajinasi dari seorang sastrawan. Ramalan yang ketiga yaitu ramalan Ronggowarsito. Ronggowarsito yaitu seorang pujangga dan sastrawan yang hidup pada abad ke-19 Masehi. Salah satu ramalannya yaitu tentang zaman Edan yang ditulis dalam serat Kalatida. Kata Ronggowarsito, di zaman penuh kebatilan ini orang baik tidak terpakai. Ini sangat berlaku di masa kolonialisme yang penuh tipu-tipu. Dan ini juga sangat berlaku di zaman sekarang ketika banyak orang baik lalu masuk ke institusi atau politik, dia tidak baik lagi karena terpengaruh oleh orang-orang sekelilingnya. Karena kata Ronggowarsito, kalau gak gila, mana kebagian. Ramalan kedua dari Ronggowarsito yaitu segalanya dijalankan hanya untuk membuat senang atasan. Pokoknya jangan sampai menimbulkan persoalan.